Pada part ke-161 diambil dari Light Novel bab 369 sampai dengan 370, kemunculan eksperimen iblis Vermont. Berkat Shadow Energy Armor, jauh lebih mudah untuk menghapus kehadiranku. Sekali lagi, para prajurit lambat bereaksi terhadap gerakan Jin. Sebagian karena kecepatan Jin yang luar biasa, tapi membaca kehadiran yang dilemahkan oleh Shadow Energy sama menantangnya dengan melihat bayangan di punggung seseorang. Syah. Di tengah pedang seniman bela diri Vermont yang dipenuhi aura, menerangi sekeliling, darah sekali lagi menyembur keluar. Tetesan darah bercampur partikel energi bayangan, menciptakan warna keruh. Itu dangkal. Berbeda dengan yang pertama kali, Jin tidak bisa membunuh dengan satu serangan. Bradamante meninggalkan garis gelap panjang di udara, menyerempet urat leher para seniman bela diri itu. Namun, coretan itu tidak memiliki elemen apapun yang dapat disebut aliran atau suara. Dengan kata lain, tidak ada rasa beban yang memanjang secara alami saat mengayunkan benda berat, atau suara tajam yang terdengar saat pedang membelah udara. Hanya ada energi samar di sekitar lukanya, seperti hantu yang lewat. Kenyataannya, para prajurit mengira entitas yang menyerang mereka adalah hantu. Kecepatan serangan yang luar biasa, dikombinasikan dengan fakta bahwa mereka bahkan tidak bisa melihat gerakan pedang, menghalangi mereka untuk memastikan kemunculan Jin di tengah kekacauan mereka. Bahkan di lingkungan cerah saat ini, karena Shadow Energy, mereka tidak dapat merasakan kehadiran Jin, dan itu bukanlah perasaan yang tidak masuk akal. Di mana dia? Di mana dia bersembunyi? Pemikiran yang sama juga bergema di benak para seniman bela diri Vermont. Di saat yang sama, mereka semua merasakan harga diri mereka sebagai seniman bela diri runtuh. Diserang, kehilangan satu anggota dalam satu serangan, hampir kehilangan anggota lainnya dalam serangan lanjutan. Fakta bahwa mereka tidak dapat segera mengidentifikasi posisi penyerang menyebabkan mereka merasa benci pada diri sendiri. Apa ini? Bukan Jin Rankandel tapi pembunuh tanpa nama terbaik. Tidak, apakah ini berarti dia adalah raja tanpa nama? Bagi mereka, serangan tingkat ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh raja tanpa nama. Masalahnya bukan raja tanpa nama melainkan Jin, yang telah meminimalkan kehadirannya menggunakan kekuatan bayangan. Tetap bersama berpasangan. Salah satu seniman bela diri Vermont berteriak keras sambil memegang erat perut bagian bawahnya. Dia adalah pemimpin para prajurit yang berkumpul di sini. Mengikuti perintah pemimpin. Semua orang dengan cepat berpasangan, memperhatikan kedua arah. Meskipun mereka dihantam dengan satu pukulan. Mereka masih termasuk kekuatan terbaik dan tangguh di Vermont. Mereka adalah pengawal istana di bawah komando keluarga kekaisaran. Jin mengamati pakaian mereka, tersembunyi di kegelapan hutan. Lambang emas di bahu mereka berkilauan sebagai simbol pengawal istana. Jubah murni mereka yang berlumuran darah dan armor energi bayangan Jin kontras satu sama lain. Pemimpinnya berdiri di antara para penjaga dan mengamati kegelapan hutan. Dia mencari Jin. Keringat dingin sudah mengucur dari dagunya. Pemimpinnya hampir terengah-engah karena ketegangan yang ekstrim dan inderanya semakin tajam hingga batasnya. Memang benar, dia adalah sosok yang pantas menyandang gelar pemimpin divisi pengawal istana. Keluar! Pemimpin itu mengarahkan pedangnya ke kegelapan tempat Jin bersembunyi. Bawahannya tidak mengetahui kehadiran Jin di sisi lain. Dalam kegelapan, Jin sengaja memindahkan langkahnya. Para anggota pengawal istana yang melihat sosoknya tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dengan Milta Rune, armor Shadow Force, dan kegelapan. Jin benar-benar tampak seperti wujud yang dibentuk oleh bayangan itu sendiri. Saya Rick Helter, Komandan Divisi Kelima Pengawal Kekaisaran Grand Vermont. Sebutkan nama Anda. Sepertinya kamu takut, dilihat dari kebutuhanmu untuk menyatakan afiliasiku. Kami di sini di bawah komando Yang Mulia Kaisar untuk menjalankan misi kami. Siapapun Anda, saya menyarankan Anda untuk tidak dengan bodohnya mengganggu pengawal istana. Karena Anda akan membuat seluruh kekaisaran menentang Anda.
Apa Anda sedang bercanda? Kami datang untuk menemui Jin Rankandel. Secara internal, Jin tidak bisa menahan senyum. Sudah lama sekali sejak fakta bahwa aku adalah kontraktor bayangan terungkap ke dunia. Tapi tampaknya unit intelijen utama kekaisaran, yang juga berfungsi sebagai pengawal istana, masih belum mengetahuinya. Pupil mata Rick dan bawahannya membesar. Karena ketegangan yang ekstrim, mereka tidak bisa mengenali kekuatan macam apa yang menutupi pedang yang berayun di antara mereka dan pria di depan mereka. Mereka hanya mengira si pembunuh telah mengecat pedangnya dengan warna hitam agar menyatu dengan bayangan. Terjadi periode hening. Selama waktu ini, tatapan ketakutan Rick Helter dan bawahannya berubah menjadi niat membunuh. Tidak ada rasa gemetar karena malu atau takut, tidak ada tanda-tanda pedang mereka goyah, yang ada hanya rasa haus akan darah. Mereka juga merupakan bagian dari pengawal istana. Meskipun mereka baru saja menunjukkan kebingungan dan kurangnya keterampilan. Ketika targetnya menjadi jelas, mereka adalah manusia yang tidak pernah mundur. Ketika mereka pertama kali diserang oleh Jin, mereka tidak takut dengan musuh tak dikenal itu sendiri. Mereka hanya takut akan kemungkinan dikalahkan oleh pihak ketiga dan tidak melaksanakan perintah kaisar. Apa rencanamu bertemu denganku? Apakah kamu berencana membunuhku? Atau kamu akan mengusulkan negosiasi? Jika mereka bertemu Jin Rankandel, prioritas utama pengawal istana adalah menangkapnya hidup-hidup. Dan Rick segera menyadarinya. Mustahil untuk menangkapnya hidup-hidup hanya dengan 6 anggota ini, apalagi dengan 60 anggota pengawal istana. Tidak, bahkan jika ada 60 anggota pengawal istana, masih mustahil untuk menangkapnya. Sambil menggeram, Rick mengertakkan gigi. Serang! Bawahannya dengan cepat mengepung Jin. Rick maju dengan sekuat tenaga, memegang pedangnya, dan secara bersamaan, pengepungan semakin ketat saat pedang terbang ke segala arah. Tentu saja, pengawal istana mengharapkan Jin menghindari serangan tersebut. Mereka berasumsi dia akan menghindari beberapa serangan dan menangkis beberapa serangan sambil melancarkan serangan balik. Namun, Jin tetap teguh, tidak menghindari pedang mereka. Tang! Tang. Tidak ada celah di Shadow Energy Armor. Namun demikian, Rick dan bawahannya secara naluriah menyerang pada titik di mana baju besi normal mungkin memiliki celah, tetapi yang mereka dapatkan adalah suara pedang yang memantul dengan sia-sia. Jin bahkan meraih dengan tangannya sebilah pedang yang datang dari kiri. Kegentingan. Pedang yang mencoba melarikan diri menggores tantangan itu. Jin mendekatkannya, dan anggota pengawal istana, yang belum melepaskan senjatanya tepat waktu, terseret tanpa daya. Memotong. Bradamante menusuk dadanya. Saat pedang Rick mengenai Shadow Energy Armor, itu meninggalkan bekas. Bagian pedang Rick yang bersentuhan telah terpotong dalam, hampir tidak menyentuh dagingnya. Namun, seperti regenerasi makhluk iblis tingkat tinggi yang super cepat, area yang terluka sembuh dengan cepat. Energi bayangan yang berasal dari Jin memulihkan armornya. Meskipun tekad mereka tidak goyah, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai anggota pengawal istana, mereka semakin lelah. Aargh! Ah! Anggota pengawal istana memejamkan mata dan mengerang kesakitan. Meriam kilat. Sihir cahaya Kunut Zemi memiliki efek yang lebih dramatis dalam kegelapan. Apalagi di saat seperti ini ketika mereka sedang membuat lawan kewalahan. Desir. Sekali lagi, darah menyembur ke udara. Momen singkat yang sering digambarkan sebagai, dalam sekejap mata, ini merupakan sebuah pembuka yang cukup untuk menentukan kemenangan dan kekalahan di antara para pejuang yang telah mencapai puncak tertinggi. Jadi, setelah menutup mata mereka, dibutuhkan keberuntungan yang luar biasa atau keterampilan yang luar biasa untuk bertahan melawan Jin. Kali ini, 2 orang ditembak jatuh secara bersamaan. Mereka yang menghadapi flash cannon adalah orang-orang yang menderita. 2. Rick dan satu-satunya bawahannya. Hanya mereka yang tersisa sekarang. Mereka menjaga jarak dari Jin, mati-matian memutar otak untuk menemukan cara membalikkan keadaan. Mencapai kesimpulan tidaklah sulit.
Namun, menerima kenyataan ini tidaklah mudah. Tidak mudah untuk mengakui bahwa mereka sama sekali tidak berdaya, tidak mampu melakukan apapun, dan harus mengorbankan nyawa mereka sebagai manusia. Bukan karena pengawal istana lemah. Mereka adalah individu yang dengan mudah bisa disebut sebagai yang terkuat di dunia pejuang. Namun, kemalangan pengawal istana adalah jin mulai berada di alam yang sama sekali berbeda dari individu kuat biasa. Bahkan jika mereka pada awalnya melepaskan teknik pedang penghancur dari pengawal istana tanpa mempedulikan kerusakan pada hutan. Hal itu mungkin akan menyebabkan pertarungan yang tampaknya tidak sia-sia. Tapi sekarang, mereka tidak punya pilihan lain. Melarikan diri adalah hal yang mustahil, kemenangan dalam pertempuran adalah hal yang mustahil. Mereka tidak pernah dilatih untuk mengemis seperti anjing. Dan jin serta mereka bertemu dengan niat untuk membunuh satu sama lain sejak awal. Jika ada sesuatu yang adil untuk semua orang di dunia pejuang, itu adalah sikap menerima kekalahan dan kematian. Tiba-tiba Rick dan bawahannya berbalik. Padahal situasinya tidak memungkinkan mereka untuk memperlihatkan punggung mereka. Yang mulia, mohon maafkan orang-orang tidak layak yang tidak menyelesaikan misi mereka dan memilih untuk menerima kematian terlebih dahulu. Sebagai tindakan terakhir, mereka beralih ke Kaisar Vermont. Ketika Rick dan bawahannya berbalik, Jin mempertimbangkan kemungkinan untuk membunuh mereka daripada menyelamatkan mereka. Akan lebih mudah untuk menghabisinya daripada bersin. Jika memungkinkan, setelah kematian, saya ingin terus mengabdi pada Yang Mulia dan menikmati kehormatan. Namun, dia memutuskan untuk menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Tidak sulit untuk menunjukkan tingkat belas kasihan kepada lawan yang tidak memiliki dendam pribadi terhadapnya. Apakah kepemimpinan Kaisar Vermont luar biasa, atau kemampuan cuci otak keluarga kekaisaran luar biasa? Mereka benar-benar setia. Rick dan bawahannya berbalik dan meluruskan postur mereka. Terima kasih, Jin Rankandel. Terima kasih, saya bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Mulia sebagai anggota pengawal istana. Apakah ini sudah berakhir? Rick mengangguk. Dia bahkan menyeringai jijik, tapi Jin tidak memedulikannya dan mengarahkan beradaman kepadanya. Memotong. Pedang Jin dan pengawal istana saling beradu. Sementara satu-satunya bawahan Rick yang tersisa menghadapi rentetan 12 serangan tanpa henti, dia bahkan tidak bisa menyentuh baju besi Jin dan menemui ajalnya. Rick, meskipun memiliki keterampilan pedang yang lebih unggul dari bawahannya, bukanlah tandingan Jin. Ugh. Setelah serangan ke-12, Rick terengah-engah, penuh luka di sekujur tubuhnya. Banyak dari luka-luka itu yang mematikan, dan dia mengeluarkan banyak darah. Di ambang kematian hanya dengan tetap diam. Pada akhirnya, Rick berlutut. Dengan tubuhnya yang penuh luka, dia terengah-engah. Dia tidak bisa terus berjuang. Jin menatapnya dengan mata acuh tak acuh. Saya kira tidak ada kata-kata lagi yang bisa diucapkan. Rick tidak menanggapi, gemetar. Jin tidak dapat membedakan apakah getaran yang dialami Rick disebabkan oleh rasa dingin akibat pendarahan atau karena ketakutan baru akan kematian yang semakin dekat. Desir. Sebaliknya, saat Jin hendak mengakhiri hidup Rick dengan membungkuk, dia menyadari mengapa Rick gemetar. Sesuatu yang jahat mulai terjadi di dalam tubuh Rick. Darahnya membentuk lingkaran sihir. Darah yang mengalir dari Rick membentuk lingkaran sihir aneh di tanah. Setelah diperiksa lebih dekat, tidak hanya Rick tetapi juga darah anggota pengawal istana yang jatuh menggambar lingkaran sihir yang sama di tanah. Jin, ini. Valeria yang merasakan sesuatu yang aneh, berlari ke sisi Jin dan berbicara. Meskipun aku tidak sepenuhnya yakin, itu adalah semacam lingkaran sihir yang mengubah tubuh. Darah yang ditumpahkan Rick dan bawahannya menyebar ke tanah seperti ular. Itu tidak terjadi sebelum dia meninggal. Jin mengangkat kepalanya karena terkejut. Transformasi tubuh? Sesuatu seperti golem biologis? Serupa, tapi sedikit berbeda. Penyihir hitam kuno menyebutnya demonifikasi. Sepertinya kamu tahu segalanya. Jin mengangkat bahu dan menjawab.
Dia tidak pernah menularkannya kepadaku. Tapi tuanku tidak diragukan lagi mampu menggunakan sihir hitam tingkat signifikan. Saya tidak tahu apakah dia masih bisa menggunakannya. Di kehidupan masa lalunya, Valeria memperoleh ilmu hitam di kuil suksesi Histor. Namun, karena bahayanya dan katalis buruk yang diperlukan, dia tidak pernah menggunakannya sendiri dan tidak membaginya bahkan dengan murid satu-satunya. Dia percaya bahwa ilmu hitam harus dihilangkan dari dunia. Pertama, golem biologis dari legenda, dan sekarang manusia iblis ini. Sungguh merepotkan. Saya selalu terlibat dengan hal-hal semacam ini. Rick Helter. Saya pikir dia adalah pria yang baik dengan caranya sendiri, tapi sepertinya dia mampu mengkhianati kita seperti ini. Anehnya, Jin menunjukkan belas kasihan sehingga Rick bisa mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada Kaisar. Jin berpikir, tentu saja, bahwa dia akan memiliki harga diri seorang prajurit. Siapapun akan melakukannya. Itu adalah pandangan untuk mempertahankan tekad dan kesetiaan bahkan dalam menghadapi lawan yang sangat banyak yang tidak dapat ditangani dengan mudah. Suatu kehormatan bisa mengabdi bahkan setelah kematian. Aku tahu ini akan berakhir seperti ini, Rick Helter. Melihat ke belakang, pertama kali Jin bertemu lawan yang berubah entah dari mana adalah saat masih menjadi kadet. Dimulai dari para penjaga yang berubah menjadi golem biologis saat menjalankan misi merebut relik di Kolon. Jin sudah sering menghadapi korban yang dikorbankan dalam eksperimen sihir. Lingkaran ajaib tidaklah sempurna. Jin mengangguk mendengar kata-kata Valeria. Saya juga melihatnya seperti itu. Aktivasinya lambat, dan pada pandangan pertama, tampaknya terlalu rumit dan berantakan. Kompleksitas itulah yang biasanya terlihat ketika mencoba memaksakan sihir yang seharusnya tidak berhasil agar benar-benar berhasil. Saat keduanya berbicara, lingkaran sihir yang dibentuk oleh darah pengawal istana tidak lengkap. Dengan kata lain, masih dalam tahap percobaan. Menggunakan pengawal istana sebagai subjek ujian berarti keluarga kekaisaran memiliki tingkat kepercayaan tertentu terhadap lingkaran sihir ini. Mengesampingkan pertanyaan etis, para anggota pengawal istana tidak diragukan lagi adalah personel tingkat tertinggi di Vermont. Mereka tidak akan menggunakannya hanya sebagai subjek ujian. Jin menilai Vermont telah mencapai tahap akhir dari keajaiban yang disebut demonifikasi. Terlebih lagi, tidak seperti manusia atau prajurit yang dia temui sebelumnya. Rick dan bawahannya tidak bisa dianggap sebagai korban. Mereka hanyalah manusia menjijikkan yang berpartisipasi dalam eksperimen dengan dalih kesetiaan kepada keluarga kekaisaran. Di tengah amukan, ada bagian dari dirinya yang merasa hal itu cukup memuaskan. Saya mendapat informasi yang tidak terduga. Kinslow juga menciptakan golem dari suku kucing, dan Zipley terus bereksperimen dengan golem biologis. Jadi dapat diasumsikan bahwa Vermont juga sedang mempersiapkan sesuatu. Tiba-tiba, sebuah fakta terlintas di benaknya. Vermont sedang mencari jenazah Temar. Alasan pengawal istana datang ke hutan Wantaramo, mencari jenazah Temar. Apakah mereka berencana melakukan sesuatu dengan tubuhnya? Apakah mereka bermaksud untuk menjelek-jelekannya? Gunakan tubuh Temar untuk membuat manusia iblis? Dentang. Gigi Jin menyatu. Jika itu benar, itu adalah masalah yang dia, sebagai seorang Rankandel, tidak bisa abaikan begitu saja. Meskipun itu berarti menghancurkan keluarga kekaisaran. Tentu saja itu hanya dugaan. Setidaknya, Jin tidak mengetahui sihir apapun yang menggunakan tubuh orang mati sebagai materialnya. Namun, ilmu hitam kuno masih merupakan ranah yang tidak diketahui oleh Jin, jadi itu mungkin saja terjadi. Apakah keluargaku juga tahu tentang manusia iblis Vermont? Ya, itu tidak masalah. Bahkan jika keluarga memiliki informasi tentang manusia iblis, mereka tidak akan membagikannya kepadanya. Jelas sekali bahwa Rosa, Joshua, dan bawahan mereka mungkin terus mengabaikannya, menunggu saat ketika mereka dapat memanfaatkannya dengan cara yang paling menguntungkan mereka. Oleh karena itu, apakah keluarga memiliki informasi tentang manusia iblis atau tidak, tidaklah penting.
Saya hanya akan menggunakan informasi ini sebelum keluarga saya menggunakannya. Jin sudah menghitung bagaimana memanfaatkan informasi tentang manusia iblis Vermont. Entah mereka berencana menyelesaikan demonifikasi menggunakan tubuh Temar atau karena alasan lain. Sejak mereka mulai mencari mayatnya secara diam-diam, mereka sudah melakukan kejahatan terhadap Ran Kandel. Aku akan membuat mereka membayarnya. Gedebuk. Jin menghantam tanah dengan tinjunya. Penglihatan bumi yang retak tanpa ampun di bawah kepalan tangannya yang penuh amarah terus berlanjut. Dia berusaha untuk mematahkan lingkaran sihir. Apakah kamu pikir kamu bisa mematahkan lingkaran sihir dengan tinjumu? Kenyataannya, dia tidak menyangka akan menghancurkan lingkaran sihir dengan meninjunya. Dia baru saja mengujinya, karena ini adalah pertama kalinya Jin dan Valeria menemukan lingkaran ajaib seperti itu. Yah, ini adalah lingkaran sihir yang tidak stabil, jadi kupikir aku akan mencobanya untuk berjaga-jaga. Sudah kuduga, itu tidak berhasil. Meskipun tanahnya benar-benar terganggu, lingkaran sihir yang tidak menyenangkan terus terbentuk. Mereka tampak seperti serangga yang menggeliat. Kita perlu mengumpulkan bukti, Arya Ulhart. Mengapa seseorang yang baru saja mencoba memutus lingkaran sihir sekarang mencoba mengumpulkan bukti? Kupikir aku akan memotong sihirnya dan mengumpulkan mayatnya. Kupikir penyihir berbakat manapun bisa dengan mudah menemukan penggunaan sihir transformasi tubuh iblis pada anggota pengawal istana, tapi, yah, ini tidak terduga. Jin berhenti berbicara sambil menoleh. Itu karena dia mendengar suara aneh dari daging dan tulang para pengawal istana yang mati menggeliat. Sepertinya akan sulit menangani mayat dengan utuh. Jin melangkah maju ke Valeria dan berbicara. Mayat pengawal istana membengkak dan menyusut dengan cepat. Pemandangan mengerikan itu bahkan bisa membuat seseorang yang perutnya kuat pun mual. Selain itu, mayat-mayat yang dipenggal itu mengambil kepala mereka sendiri dan menyambungkannya kembali. Bahkan kepala yang terpenggal pun membengkak, sampai-sampai Jin dan Valeria merasa jijik. Tidak perlu terus menonton tontonan itu. Desir. Jin menerjang ke depan seperti anak panah dan memotong leher mayat yang menyambung kembali kepalanya. Mayat itu kehilangan kepala dan tangannya lagi dan merosot ke depan. Sekarang lawannya bukan lagi manusia, dia melanjutkan untuk memastikan kematian. Dengan gerakan sigap, saat jenazah hendak jatuh lagi ke tanah, Bradamante menelusuri jalan setapak dan menyebarkan sisa-sisanya, menyapu bersih jenazah tersebut. Daging dan tulang yang memerah terlempar dengan bunyi gedebuk. Bahkan makhluk iblis tingkat pertama dengan regenerasi kecepatan super tidak akan bisa bernapas lagi setelah dipotong-potong. Namun, Jin tampaknya tidak memiliki niat untuk menghabisinya, karena dia menggunakan mana miliknya untuk membakar sisa-sisa yang hancur. Sisa-sisa yang hangus mulai terbakar dengan ganas. Dalam waktu singkat, ketiga mayat itu menjadi abu. Valeria juga melepaskan sihirnya, membantu Jin melenyapkan sisa-sisanya. Dalam sekejap, mereka memerintahkan ketiga mayat yang mencoba menghidupkan kembali diri mereka sendiri. Namun, tiga lainnya sudah mendekati akhir transformasinya. Terlebih lagi, orang pertama yang menyelesaikan transformasi sudah mengangkat pedangnya untuk menyerang Jin. Mendering. Jin memutar tubuhnya dan menangkis pedang yang ditujukan padanya. Dampak yang disalurkan melalui pergelangan tangannya cukup kuat. Itu jauh lebih kuat dari pengawal istana yang baru saja dia hadapi. Ini adalah perkembangan alami bahwa mereka akan menjadi lebih kuat sekarang setelah transformasi mereka selesai. Meskipun kekuatan yang ditransmisikan melalui satu pukulan telah meningkat, Jin tidak menganggap perlu untuk menjadi tegang. Kemungkinan besar mereka tidak mengendalikan kekuatan mereka dengan rasional. Di antara mayat-mayat yang ditransformasikan, pedang melengkung khas Vermont segera menarik perhatian Jin. Dia segera mengenali pedang milik Rick Helter, dan setelah memastikan wajahnya, dia merasa bingung. Apakah dia tidak punya wajah? Terlebih lagi, penampilan ini. Ketika dia melihat tubuh-tubuh terbentuk dan menyusut berulang kali di dalam lingkaran sihir yang telah selesai.
Jin secara alami mengharapkan pengawal istana untuk berubah menjadi bentuk yang aneh, seperti golem biologis dan golem yang terinspirasi oleh suku kucing. Namun, ternyata tidak demikian. Tubuh yang ditransformasi tampak seperti sosok manusia yang diukir di marmer. Namun, mereka memiliki wajah yang sangat mulus dan aneh, tanpa rambut dan fitur wajah. Mereka tampak seperti boneka dengan kerangka yang dilapisi kapas. Sepertinya kamu bahkan tidak sadar. Rick yang telah berubah, sekarang menjadi manusia iblis, tidak menjawab. Karena dia tidak memiliki mulut atau organ apapun, dia juga tidak dapat menghasilkan suara. Meskipun dia juga tidak memiliki mata, entah dia bergerak melalui indera atau ada metode unik, sepertinya dia memiliki suatu bentuk penglihatan. Rick menjauhkan diri dengan tenang. Sementara itu, dua lainnya juga menyelesaikan transformasinya dan mulai memposisikan diri di dekat Rick. Meskipun mereka kurang kesadaran, mereka tidak terlihat seperti binatang biasa. Pengawal kekaisaran menunjukkan perilaku tenang dalam pertempuran, bahkan lebih tenang daripada sebelum transformasi mereka. Pemandangan itu benar-benar berbeda dari para korban eksperimen lain yang pernah disaksikan Jin hingga saat ini. Dengan kata lain, ini adalah unit tempur yang siap digunakan. Meski belum selesai, manusia iblis Vermont tidak kalah dengan golem biologis Zipley atau golem suku legenda dari Kinslow. Energi bayangan yang tertanam dalam Bradamante menjadi lebih padat. Jin. Apa? 3 manusia iblis yang baru saja kamu bunuh berubah menjadi abu terlalu cepat saat kamu membakarnya. Mereka mungkin dirancang untuk terbakar dengan cepat dan menghapus informasi apapun setelah mengalami tingkat kerusakan tertentu. Maksudmu seseorang harus ditangkap hidup-hidup? Hanya jika memungkinkan. Seperti yang kamu katakan, akan lebih bijaksana untuk mengumpulkan bukti. Jika menangkap mereka hidup-hidup tidak memungkinkan, beri saya sinyal sebelum membunuh mereka. Saya dapat mengawetkan bagian tubuh mereka menggunakan sihir untuk mencegah oksidasi. Jin mengangguk. Jika itu adalah sihir Valeria, itu mungkin saja. Iblis Vermont melancarkan serangan, menyerang Jin. Prinsip, hutan tidak boleh dirusak, sepertinya sudah menjadi prinsip yang tertanam dalam benak mereka. Mereka hanya menggunakan teknik pedang terfokus tanpa menimbulkan kerusakan pada hutan. Astaga! Dalam satu serangan, pinggang manusia iblis yang menyerang lebih dulu terpotong menjadi 2. Manusia iblis dengan jelas memblokir serangan Bradamante Jin dengan akurat. Kemampuan fisik manusia iblis juga tidak terlalu buruk sehingga mereka tidak bisa menangkis serangan pedang langsung Jin. Namun, alasan mengapa pinggang manusia iblis terpotong dan jatuh tanpa ampun ke tanah tidak diketahui oleh manusia iblis. Saat menghadapi pengawal istana, yang sekarang menjadi manusia iblis, Jin sama sekali tidak menggunakan pedang bayangan. Yang telah memotong pinggang mereka dan melanjutkannya adalah gerakan kedua dari pedang bayangan, gunting. Saat manusia iblis memblokir Bradamante, bilah pedang bayangan memanjang dari belakang manusia iblis seperti bayangan, memotong pinggangnya. Dan saat Jin hendak menyerang manusia iblis berikutnya, pengikat. Tanpa diduga, beberapa sinar cahaya keluar dari sisi lain hutan, mengarah ke Jin, Valeria, dan manusia iblis. Sementara Jin menghindari sinarnya sendiri dan sinar Valeria dan bahkan melakukan serangan balik dengan teknik pedangnya. Manusia iblis nyaris tidak bisa berguling-guling di tanah untuk menghindari sinar tersebut. Zipley, sepertinya tamu tak diinginkan kedua telah tiba. Sekali lagi, itu adalah momen ketika dia berpikir bahwa mungkin semuanya baik-baik saja. Karena sebelum memasuki makam, dia telah berencana untuk melenyapkan semua pengejarnya. Kamu mungkin harus mempertimbangkan untuk berjuang melindungi manusia iblis. Jika Zipley membunuh mereka tanpa peringatan dan mereka teroksidasi, kita mungkin kehilangan kesempatan untuk menyimpan bukti. Aku menyimpan kekuatanmu untuk itu. Sekarang, Arya, saatnya kamu menunjukkan keahlianmu juga.